Ketokohan Hasyim Asy'ari tidak penting bagi saya. Ketokohan Hasyim Asy'ari. Nama ini dalam cuitan-cuitan saya itu saya mengamati respon dari para pendukungnya itu sangat berlebihan. Seolah-olah Hasyim Asy'ari ini satu sosok ulama besar yang luar biasa besar, yang dikultuskan sedemikian rupa dan tidak boleh dikoreksi. Jangankan dikoreksi, menyebut namanya saja para loyalisnya mengatakan kalau bisa pakai dong gelar-gelar di depan kiai haji ke apalah itu. Dan ngotot sekali untuk saya harus memanggil julukan-julukan itu baru bisa menyebut nama Hasyim Asy'ari. Terlalu panjang julukan itu, tidak penting bagi saya. Organisasi dengan simbol Hasyim Asy'ari ini dibuat untuk kepentingan melayani segelintir orang dari keluarga mereka. Silahkan teruskan kegilaan Anda. Kalau benar Anda mau melihat sejauh mana Anda bisa mempertahankan statement Anda, silahkan teruskan kegilaannya, dan akan kita lihat sama-sama siapa yang akan rusak di sini, NU atau Anda. Ini memang operasi intelijen, tujuannya ingin merusak Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Di Nahdlatul Ulama, saya sebagai sekretaris Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, malam ini saya mengambil beberapa cuplikan video dari statement Faisal As-Segaf, dari statement Habib Hussein, dari statement UAS Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Supaya si Faisal As-Segaf itu sadar bahwa kalau Anda mengganggu Nahdlatul Ulama, kalau Anda mengganggu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, efeknya sangat luar biasa luas. Catat itu Faisal As-Segaf. Kalau Anda mengganggu organisasi NU, kalau Anda mengganggu Gus Dur, kalau Anda mengganggu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka yang marah satu kali lagi bukan hanya kader Nahdlatul Ulama, bukan hanya kader umat Islam. Terlalu berani Anda mengeluarkan statement busuk itu. Ya, meskipun ucapannya kemarin saya sudah katakan di sini sudah diklarifikasi. Yang Faisal As-Segaf itu sentil bukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari-nya, bukan NU dulunya, tetapi NU yang sekarang, pemimpin-pemimpin NU yang sekarang. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Statement Anda akan tetap diingat, rentetan yang keluar dari mulut Anda oleh masyarakat, oleh saya, oleh seluruh netizen dicatat. Dari mulai Anda ngomong berapa hari ke belakang, ngawur tentang sejarah NU, ngawur tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ngawur tentang Gus Dur. Masyarakat mencatat, bro. Mengingat masyarakat, rentetan kalimat, gaya mimik muka Anda, gaya berbicara Anda, netizen itu mencatat. Kita kenal memang di tubuh NU sendiri ada perdebatan, perbedaan pendapat, dan itu biasa, sehingga terciptalah ada NU garis lurus, adalah kemudian yang menyuarakan tentang kembali ke khitoh dan sebagainya. Tetapi muaranya tetap di Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Anda ganggu, dan Anda olok-olok, dan Anda kerdilkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari-nya, dan Anda kerdilkan sejarah Nahdlatul Ulamanya. Maka yang marah satu kali lagi
bukan hanya kader Nahdlatul Ulama yang struktural, tetapi non struktural. Apalagi ketika Anda berani mengganggu Gus Dur, Gus Durian, maka yang marah bukan hanya umat Islam, tetapi umat di luar daripada Islam. Bukan hanya umat Nahdlatul Ulama. Untuk membuktikan ucapan saya, kita kenal ada Ustadz Abdul Somad. Mungkin secara garis politik, pandangan politik, harokahnya berbeda. Ya, harokahnya berbeda. Tapi nggak jadi soal. Ya. Tetapi Ustadz Abdul Somad tidak mau melepaskan ke-NU-an dari dirinya, dari jiwanya. Nggak mau. Tapi kalau masuk struktural, satu kali lagi, memang ada yang nggak mau, katakanlah ya, dengan keberanian NU hari ini yang mungkin dirasa ada yang berbeda pendapat, tapi ya nggak jadi soal. Kemudian Anda mau mubahalah dan sebagainya, mungkin ingin kemudian perbandingan alat ukur kebenaran antara Anda dengan banyak orang. Ya, cetek, men. Masyarakat akan bisa mengukur siapa Anda, sejauh mana Anda berkata dan berperilaku benar. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan ulama-ulama kiai-kiai NU. Bisa melihat masyarakat itu, bro. Mengukur apakah yang selama ini Anda lakukan dan katakan itu benar. Alat ukurnya masyarakat punya, saya kira. Lihat aja dedegan Anda seperti apa, rekam jejak Anda seperti apa. Kemudian masyarakat akan menyimpulkan dengan ocehan Anda hari ini, apakah mampu bisa dipercaya. Anda berharap ingin dipercaya. Sampah ya tetap sampah. Sampah akan berdaya guna bila sampah itu didaur ulang. Kalau enggak, dibakar biar jadi abu sekalian. Oke. Nah, di akhir mari kita dengarkan ketika UAS berbicara tentang Nahdlatul Ulama. Jangan berani-berani Anda ganggu NU, bro, ya. Jangan berani-berani. Kalau mau ngadu ilmiah yang benar. Jangan berspekulasi ngawur nggak jelas. Mau bagaimana kita tidak menganggap bahwa Anda ngawur, pindah agama Sukmawati, Anda katakan itu sebagai korban daripada Gus Dur. Orang gila, seenaknya saja kalau ngomong tuh. Orang gila mah bebas, bro, ya. Lamun cek bahasa Sunda, kalau cek bahasa Sunda mah nugelo mah bebas. Nugelo mah bebas. Silahkan teruskan kegilaan Anda. Kalau benar Anda mau melihat sejauh mana Anda bisa mempertahankan statement Anda, silahkan teruskan kegilaannya. Dan akan kita lihat sama-sama siapa yang akan rusak di sini, NU atau Anda. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan sama-sama ceramah UAS tentang dirinya dan Nahdlatul Ulama. Usia 92 itu usia tua, tapi di balik tua itu pengalaman yang luar biasa. Kita ini ormas terbesar, tapi saya kemari tidak sebagai tamu. Ke Indragiri Hulu saya tidak tamu, saya hanyalah anak Indragiri Hulu yang sedang pulang kampung. Ke Nahdlatul Ulama ceramah saya tidak sebagai tamu. Di Nahdlatul Ulama saya sebagai sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Riau dari tahun 2009 sampai 2014. Habis itu saya tak masuk lagi. Kenapa? Takut mengkhianati amanah, gak bisa hadir. Ustadz bisa hadir? Enggak. Ustadz bisa hadir? Enggak. Nanti disumpah mati mendadak. Maka daripada jadi laknat,
saya tetap cinta NU. Cukuplah saya dari bawah akar rumput. Kiai-kiai, profesor-profesor, guru-guru besar, silakan kalian di ibu kota. Saya ustadz kampung, saya akan pergi ke daerah-daerah pemukiman-pemukiman masyarakat. Biarlah kita bagi-bagi tugas. Siapa yang paling mulia? Yang mulia yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang namanya syiar penting. Itu makanya di syuting pakai kamera. Di mana-mana saya ceramah, kameranya ya gini, diam, nggak bergerak. Tapi di Seresam, masya Allah, wah saya kira tadi agrek, rupanya kamera. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong hidup kan? Kayaknya pernah juga datang acara, pas mau pulang, Pak, tolong minta CD-nya nanti ya. Maaf Pak Ustadz, nggak hidup. Loh, itu untuk apa? Gaya-gaya aja. Tapi di Indragiri Hulu tidak ada yang namanya pencitraan, itu tidak ada. Apa adanya, betul? Tampil apa adanya. Inilah kami orang Indragiri Hulu. Nah, yang orang Melayunya, yang orang Jawanya, yang orang Banjarnya, yang orang Bugisnya. Indragiri Hulu tidak melihat suku. Apapun sukumu, kalau kau berkualitas, kau akan dipakai di sini. Betul? Dulu ini namanya Kerajaan Melayu Indragiri Hulu, tapi nama mufti ketua ulamanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Al-Banjari ku apa? Orang Banjar. Kalau orang Makkah Al-Makki, orang Madinah Al-Madani, orang Banjar Al-Banjari, orang Indragiri Hulu Al-Indragiri. Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah, saya sedang haji, saya lihat Syekh Maktab nomor sekian, Syekh Al-Indragiri. Loh, kok ada orang Indragiri di Makkah? Rupanya orang Melayu Indragiri pergi ke Makkah, tinggal di Makkah, sekolah di Makkah, beranak pinak di Makkah, maka terkenal dengan nama Syekh Indragiri. Lalu kemudian dia membangun masjid, itulah Masjid Makkah yang ada di kota Taluk Kuantan, karena Kuansing adalah pemekaran dari Indragiri. Indragiri Hulu, Indragiri Hilir. Ini dulu tidak Islam. Nenek moyang kita Hindu Buddha, makanya namanya tidak nama Islam. Siapa nama rajanya? Narasinga. Singa selalu dipakai sebagai simbol raja hutan. Narasinga. Singa jadi raja bukan karena gondrongnya. Kenapa singa jadi raja? Pertama, singa tidak mau makan sebelum lari kencang. Singa kalau ada ngelihat makanan nggak mau dia kejar dulu sampai dia terkam, baru dia makan. Nah itu baru dia raja singa. Raja singa penyakit. Raja hutan. Singa hanya mau makan setelah dia lari menerkam kijang, menerkam serigala, baru dia makan. Dua, singa kalau makan tidak dia habiskan. Dia makan perut kijang, dia makan lemaknya, sisanya dia tinggalkan. Maka datanglah anjing hutan, datanglah hiena, datanglah serigala, memakan sisa-sisanya. Mereka hormat kepada singa karena singa selalu berbagi kepada yang lain. Makanya nama singa selalu dipakai. Di negeri Melayu dipakai nama Narasinga, di Tapanuli dipakai nama si singa Mangaraja, di Inggris dipakai nama singa Richard the Lionheart. Richard, Raja Richard, Lion singa, Heart berhati singa. Tapi ketika sudah Islam, mereka merubah nama-nama mereka menjadi nama-nama Islam. Orang Jawa merubah namanya menjadi siapa? Hashim Ash'ari, Wahab Hasbullah, Bishri Sansuri, Kiai Idham Khalid, Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Fulan bin Fulan, memakai nama. Tapi saya tidak termasuk yang fanatik tentang nama-nama. Yang penting namanya baik. Nama anak bapak siapa? Ada dalam Quran nama anak saya. Siapa namanya? Kiyau. Kiyau kok ada dalam Quran? Nih Pak Ustaz, Maliki Yaumiddin. Kesamaan nama tidak ada unsur menyindir.
Jangan tersinggung. Orang yang mudah tersinggung cepat mati. Saya termasuk ustadz yang tak pandai menyindir, karena saya pernah diundang di salah satu masjid. Ustadz, tolong ustadz sindir tentang orang yang bersedekah tapi kemudian dia minta lagi sedekahnya, karena dia sudah ngasih uang 300 juta, kami sudah beli semen sama keramik, dia minta lagi, kami ngutang sekarang di toko bangunan. Jadi tolong ustadz sindirkan. Al-aidu ila hibatihi, orang yang meminta sedekahnya kal-kalbil ladzi ya'udu ila qayyihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya. Jam ceramah Ustaz. Selesai ceramah, gimana Pak? Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir nggak datang. Sejak itu nggak mau saya sindir-sindir. Apa yang mau disampaikan, mana orangnya? Face to face, langsung saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saudara sesama ukhuwah Islamiyah kita sudah selesai insyaallah. Amin. Tidak ada lagi saling salah menyalahkan. Ustaz, saya disalahkan tetangga saya. Kenapa? Karena ketika bapak saya mati, saya ngundang dia makan ke rumah. Katanya nggak boleh makan kalau ada orang mati meninggal dunia. Kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Kalau ada orang meninggal maka buatkan makanan. Jangan kita makan di tempat dia karena dia sedang susah, suaminya mati, anaknya capek, badannya lelah, masak nggak bisa, kita malah makan di rumah dia. Kata Nabi, bawakan makanan, bukan ngelarang makan, bawakan makanan. Jangan sampai dia sudah jatuh ditimpa tangga, digigit kucing lagi, kan kasihan. Makanya kalau ada yang meninggal kasih tahu, Pak, kami tahu kamu tidak susah, kami tahu kamu miskin susah melarat, jangan masak, biar kami yang datang. Bapak anu bawakan ayam, bapak anu bawakan ikan, bapak anu bawakan beras. Ustadz, saya ikut menghabiskannya nanti insyaallah. Gitu. Tapi kalau ada anaknya kaya, duitnya banyak, lalu dia buat nasi kotak, silakan. Tentu sebelum acara kata sambutan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ini ada nasi kotak. Saya kebetulan anak almarhum yang kaya datang dari Pekanbaru. Maka ini bukan harta warisan, ini bukan harta simpanan, ini bukan harta ngutang, ini murni sedekah anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya?